rumus sudah Allah katakan. Barang siapa yang hatinya mendekat untuk bertemu Allah, maka pasti hatinya itu Allah jauhkan dari perkara-perkara selain Allah. Ya termasuk syahwatud dunia iku. Cuman pertanyaannya dijauhkan sekaligus sak dohire apa gimana? Kalau batin wis mesti Pak. Hati sampean pasti akan dijauhkan Allah dari cintane hati terhadap selain Allah, itu pasti. Cuman pertanyaannya, apakah Gusti Allah yo ndagel sak dohire iku mau dipisahno? Ini wewenang Allah, dan Allah punya hitung-hitungan, artinya punya maksud tersendiri. Antara si A hanya dijauhkan hatinya dari hubbus syahwah, dan si B tidak hanya hatinya, sak jasmani orang duweni opo-opo akhirnya disebut melarat, miskin, jatuh miskin. Jangan heran jenengan, sebab ada yang tanya pada saya lewat WA, Gus, aku sejak ngaji ambek pean iku lho tambah suwi kok ekonomiku tambah rusak, bojoku yo minggat, anakku gak kena ditoto. Jawabku enteng Pak, keteru awakmu ngoten kula jawab ngoten. Iki Allah punya maksud. Apa maksudnya Allah? Andaikan Anda itu tidak dilepaskan sak dohiri terkait hubbus syahwah, iki kok justru akan menjadikan penghalang hatimu, akhirnya disebut istidraj, dilulu awakmu, bukan menjadi petunjuk, malah menjadi penghalang. Ngoten niku sadar terusan. Oh nek ngoten bener nggih, ya bener tok, ngoten. Bener tok. Tujuan kita untuk belajar dan melaksanakan perintah, yaitu mendekat dan bertemu Allah, itu bukan untuk tujuan yang lain, bukan. Hanya satu, untuk meraih anugerah yang kekal dari Allah, yaitu berupa makrifat pada Allah, bukan makrifat pada selain Allah. Makrifat itu sukses bertemu, boten sukses urusan sak liyane Gusti Allah, tapi sukses bertemu hanya terhadap Gusti Allah. Iku Pak. Nah, salik ketika proses perjalanan ini ojo heran kalau dihadapkan kondisi situasi yang miturut kebanyakan umat manusia sing gak disenengi, yaiku perkara-perkara sing berupa takdir sing gak nyenengno nafsu. Ngaten.
Berkenaan dengan hal ini Bapak Ibu, pada malam hari ini tadi itu tak tunggu-tunggu sing ngundang apa namanya itu Sherlock gak dikirim, aku ora budal. Lagian gak ketemu, belum terkirim aja ya wis. Makanya saya nggak kasih status ning pondok taneng jobo rawong gak terkirim, pindune yo ora enek Sherlock. Lho, apa sebabnya gak terkirim Gus? Gak tak status. Masalahnya nggak saya status otomatis gak terkirim. Ora enek Sherlock rek. Ya ben gue dene golek irine ya babana. Pun berkenaan dengan hal ini, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang apa sikap kita itu ketika saat menghadapi kondisi yang sulit. La tadtorib, ojo sampak khawatir apa kolbu kati sira fi waktu siddati ing dalam waktu sulit. Ojo khawatir, sisalik ojo duwe rasa khawatir menyang Allah tatkala kau dihadapkan masa-masa sulit. Inilah yang kumaksud masa sulit ada kaitannya dengan jasmani, kebutuhan dunya, iku masa sulit. Idza wado'aka tatkalani maringi ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah, utawa ngadepake ngono ya kenek, fi mahalli dhafin ing dalem masa kang susah. Apabila kau diberi Allah, dihadapkan Allah masa-masa yang susah, maka fala tabta'id, mongko ojo sampak ngedoh sira anillahi saking Gusti Allah. Jangan menjauh. Anda jangan menjauh sangka Allah. Menjauh iku ya apa? Jenengan iki nyembranakno dikire. Nyembranakno iki bahasa Indonesia apa, Pak? Hah? Menceraikan. Menyepelekan ya. Jangan sampai kau menyepelekan zikir yang sudah Allah titipkan terhadap dirimu. Ini maksudnya fala tabta'id anillah. Jangan kau sampai menjauh anillahi dari Allah. Sebab apa? Tadzakkaru, ingatlah. Idza kana tatkalane ana sapa Allahu Gusti Allah iku yabtalika nguji sapa Allah ka ing sira. Nguji apa? Nguji lewat keadaan iki lho, Pak. Fi waqti hadza, ing dalem waktu iki. Waktu iki berarti waktu susah. Iku hatta la yamulla, supaya ora jenuh apa qalbuka ati ira milika ilahi saking ketemu Allah. Anda dikasih masalah yang gak enak iku sebetulnya Gusti Allah itu
duwe maksud dirimu itu ben gak jenuh ketemu Allah. Lah nek dikai nikmat terus ketemune ya nikmat tok jenuh. Jadi dikasih masa sulit iku supaya gak jenuh awakmu ketemu Allah. Karepe ngoten. Budi yang mau, mana yang mau membedah tentang masalah hal ini? Enggak mau. Kan pada umumnya iku nek ketemu Allah di masa seneng kan gampang lah, ngeten nggih. Pada umumnya enjoy aja. Loh, Allah menghadapkan masa sulit iku supaya si salib iku gak jenuh ketemu Allah itu biar tidak masa-masa nikmat terus. Tapi ini kalau si salik zikirnya tidak betul-betul kuat, ngomong gampang, praktek itu yang masih dalam kesulitan, sehingga ngomong nih ketemu Allah itu enak nek masa-masa tenang, gak ketemu wong, gak gembul orang, masa-masa cara kholwat itu kholwat sendirian. Ndak Pak, yo di masa rame atau masa sulit itu mestinya harus tetap kita lakukan. Makanya maksud dan tujuan Allah itu supaya si salik tidak jenuh. Ya kulu khalid dawuh sapa Allah Gusti Allah fi suratit Tolak ing dalam surat At-Tolak ayata salisatin ing ayat 3. Rupane ayat waman lan utahe sapane wong iku ya tawakal. Atine gelem menafikan diri. Pasrah gampangane. Bersandar sapa man Allah ing atase Gusti Allah. Ya fahuwa mongko utawi man iku hasbuhu. Fahuwa mongko utawi Gusti Allah iku hasbuhu. Bakal nyukupi sapa Allahu ing man. Nah iki terutama pada saat masa-masa sampean sulit. Serahno masalah itu nang Allah. Carane ya apa? Apa tah ngomong Gusti kula pasrah kabeh ya mboten. Yang dimaksud tawakal di sini adalah pengimanan dengan benar di dalam hatimu. Kalau bukan dirimu yang ikhtiar, yang usaha, yang melakukan segala hal apapun, bukan dirimu. Justru iman yang ada di dalam hatimu yang benar itu adalah Allahnya yang melaksanakan. Inilah pasrah. Nah, pasrah yang seperti ini hanya bisa dilaksanakan dan dikehendaki oleh Allah dalam terhadap hamba yang sudah membawa wasilah. Hamba yang sudah membawa tali hubungan hati langsung terhadap hidup. Yaiku rasa sing kula maksud, yaiku zikir. Wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Wasilah atau tali sudah kepegang, baru disinilah hamba yang Allah kehendaki. Kalau hamba itu belum membawa wasilah, belum dapat wasilah, mboten saged Pak Bu. Apakah ini harus dibaca
hasbunallah wa ni'mal wakil ya ora. Iku lak syariate. Iku lak syariate. Lah hakikate diem. Hati sampai diem dari keakuan diri sebagai makhluk. Ini ki pasrah. Sebab innallaha sak temene Gusti Allah iku balighu amrihi. Bakal nyelesekake sapa Allah ing perkarane si man-mang. Sebab ngeten Pak, Gusti Allah niku gremeng-gremeng ngomong ini. Gremeng-gremeng loh, ngerti gremeng-gremeng? Apa bahasanya gremeng-gremeng nih? Bisik-bisik ya. Ngomong ngeten. Son, nek wong iku wis rumangsane sing iso nyelesekno, wis ben ya diselesekno dhewe. Moh aku elok-elok. Ngoten niku ya. Apa iso menungso nyelesekno masalah? Mboten saged. Menungso iku kebanyakan iso iku ngrumangsani sing iku wau wae Gusti Allah dirumangsani. Atine menungso iku kebanyakan iku beriman dirinya yang merasa bisa menyelesaikan padahal tidak disadari semuanya itu sing nyelesekno Gusti Allah. Makanya biar tata krama secara dohir syariat gak salah, luwih-luwih tata krama cara hakikat ya gak salah, yaitu waktu jenengan iki seakan-akan koyo sing ikhtiar usaha menyelesaikan, atimu kudu netepno Gusti Allah. Ngoten lho maksude. Nek ngeten pun mboten napa-napa, lengkap sudah. Jadi Gusti Allah itu gremeng-gremeng, rasan-rasan. Jikalau kau yang bisa menyelesaikan, iso gak elok-elok selesaino dhewe. Iki barate wak dalang muring-muring nang nggone wayange, diglendangno wis selesaino dhewe yang wayang. Saged ta mara mlaku dhewe wayang? Mboten saged. Asline ngono, Pak. Apa yang tertampil dalam seluruh makhluk itu koyo-koyo prilakune makhluk. Koyo-koyo lakune makhluk. Asline ana sang penguasa di situ. Sing penguasa itu wahdah. Ilahukum ilahu wahid. Kanjeng Nabi sampun dawuh lewat wahyu sing Allah berikan di dalam surat Al-Kahfi, ilahukum ilahu wahid. Sang penguasa, sang yang tunggal itulah yang Maha Esa sebagai pelaku satu-satunya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena hati manusia kebanyakan jadi budaknya hawa nafsu, nafsu meksa nangone hati sampean supadosa kongkon ngaku-ngaku. Sebab dengan cara itulah hati akan semakin jauh dari Allah. Sukses tujuannya nafsu. Kan sampun diikrarno to. Iblis iku wis ikrar terhadap Allah. Gusti, izinkanlah saya untuk menjerumuskan Adam lan sak anak putune Adam di jalanku. Yaiku jalan sing ngedono menyang awakmu, menyang panjenengan Gusti. Iblis ngomong ngoten.
Apa jawab Gusti Allah? Oke. Lo berarti kan ngizini Gusti Allah ini. Dibalik oke nih Gusti Allah ada apa? Kalau Allah menginginkan supaya manusia semuanya itu dalam keadaan baik-baik saja, gak usah Gusti Allah nyiptakno iblis lah ngono. Tapi Allah punya maksud liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada tujuan maksud supaya jenengan gak jenuh ketemu Gusti Allah. Mangan ae nek isuk lodeh, sore pancet lodeh bantawin lodeh ya mbelenger. Blenger, Pak. Ya ganti-ganti. Mari lodeh pecel rawon, mari ngono sate wis macam-macam. Enak sampean. Gak jenuh karepe Gusti Allah iku. Cuman menungsone oleh karena terpengaruh oleh karepe nafsu mboten menginginkan, tur akhirnya enggak paham. Akhirnya enggak paham hati manusia itu dengan adanya hal seperti itu. Makanya Allah memberikan solusi, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Wis serahno. Lah kita disuruh nyerahno iki kan seakan-akan tujuan maksud ayat ini kan ben selesai masalahmu. Lah ngoten ta? Padahal gak ngono karepe Gusti Allah. Makanya tinggal kita melihat dari sisi mana ayat ini. Kalau ayat ini kita lihat dari sisi ma'ani atau muhakamah, ya siji, berarti masalah-masalah itu urusan dunya. Padahal gak seperti itu, Pak. Supaya jenengan itu tetap mau untuk bertemu Allah di kondisi yang tidak baik-baik saja dohir iki. Ngoten loh. Yang kedua, supaya hatimu yakin bahwasanya baik kondisi yang enak atau susah, sang penguasa ikut tunggal, hanya Allah. Karepe di situ. Berhubung Anda memandangnya ayat ini dari hanya dari sisi muhakamah, jelasnya ya akhirnya jenengan maknani kesulitan urusan dunya. Akhirnya gak ketemu maksudnya wahyu iki. Ini sebetulnya adalah kesulitanmu si salik opo gak lekas wusul. Lho ngoten niki. Makanya kalimahnya tawakkal 'alallah. Serahno, berarti ojo ngaku-ngaku ketika Anda zikir khalwat zuhud. Jangan diaku-aku itu datangnya dari dirimu. Idfin, pendemen wujudaka keakuan dirimu fil ardil humul ing dalam bumi kesunyian. Otomatis Anda harus memfungsikan zikir sirul asrar di su'aul basirah biar menuju ainul basirah, melepaskan keakuan diri yang disebut fana, akhirnya nyatanya keakuan diri Allah yang disebut makrifat. Pun aman. Karepe di situ. Berhubung si mufassirin, orang yang mentafsirkan iki perkara-perkara hasbuhu iku Gusti Allah menyelesaikan urusan dunya, dadine nggih umat pahame ya urusan dunya. Inilah Pak Bu perbedaan
antara tafsir muhakamah dengan mutasabihah. Inilah Bu perbedaan antara bayan dengan ma'ani. Lah di sini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus sikap kita bagaimana ketika si salik itu menghadapi kondisi hal yang seperti itu? Sederhana bahasaku, cuek aja. Ngerti cuek? Cuek aja. Anda tidak akan pernah cuek, nggak bisa cuek manakala dalam hati Anda tidak berlaku dzikir sirul asrar. Mboten saged. Mboten saged. Ini hanya bisa berlaku satu bagi hati yang sudah terbiasa memegang teguh tali Allah itu. Yang kedua, bagi mereka yang sudah sampai pada tujuan baru saged dan bisa untuk bahasa cuek. Mayoritas mengharapkan keindahan duniawiyah. Kalau sudah Allah berikan hal itu, maka waspadalah. Bagi seorang laki-laki yang mempunyai idola seorang perempuan, sebaliknya, wahai wanita, waspadalah jikalau dirimu ada idola atau diidolakan oleh para laki-laki. Ditambah lagi dengan apa keindahan dunia yang sudah Allah berikan berupa nikmat-nikmatnya dunia, baik yang merupakan bermateri ataupun yang non materi. Ikhdaru do waspadao sira kabeh min jamalid dunya, saking keindahane dunia, wa muladdatiha, lan piro-piro kenikmatane dunia. Sebab Bapak Ibu, keindahan yang Allah hadapkan terhadap diri kita itu mayoritas sebagai sebab musababnya hati kita lalai pada Allah. Dan ini sudah Allah tuangkan di dalam surah At-Takatsur. Bagi mereka yang hatinya bermegah-megahan dengan jamalud dunya, keindahan dunia, itu mayoritas sebagai sebab hati manusia lalai pada Allah. Tapi bukan berarti jamalud dunya wa muladdatuha, keindahan kenikmatan dunia itu selamanya akan menjadi hijab atau penghalang hatimu. Tidak. Justru bagi panjenengan yang sudah tahu dan sudah terbiasa bertemu Allah di setiap keadaan apapun, hal itu tidak akan menjadi penghalang hati panjenengan. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allahu Gusti Allah fi suratil
Anfali ing dalam surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu dan ngertiyo sira kabeh, mengertilah wahai kamu sekalian baik laki maupun perempuan, annama amwalukum sak temene piro-piro bondo atau dunia sira kabeh, wa auladukum lan piro-piro anak sira kabeh iku fitnatun, dijadikan Allah sebagai ujian. Indahnya dunia yang sudah Allah hadapkan terhadap diri kita atau anak-anak yang Allah hadapkan terhadap diri kita iku fitnatun, sebetulnya itu Allah jadikan sebagai ujian, yang di dalam ujian itu mengandung dua pertanyaan. Pertama, bersaksi melihat memandang siapakah hatimu anak sebagai makhluk, dunia sebagai makhluk, ataukah yang kedua bersaksinya hatimu itu terhadap Allahnya, yaitu yang Maha Esa yang berkuasa di situ. Pertanyaan ini dijawab oleh seluruh umat manusia baik laki maupun perempuan. Jawabannya mayoritas duniawiyah, indahnya duniawiyah atau anak itu telah menutupi, bisa mempengaruhi, menghalangi hati kita pada Allah, mayoritas. Sebab apa hal itu terjadi? Sebab kita masih golongan orang-orang yang bisa disesatkan oleh hawa nafsu. Kita masih tergolong orang-orang yang ditarik oleh nafsu atau syaitan untuk mengikuti kepentingan nafsu itu sendiri. Apa kepentingan nafsu? Yastahibbunal hayatad dunya, supaya kita jatuh cinta hati ini kepada makhluk. Sebab kalau sudah jatuh cinta di situ, maka alal akhirah mesti terhalang hati kita pada Allah. Terhalang Bapak Ibu. Ingat, wa annallaha lan sak temene Gusti Allah indahu ing dalem ngersane Allah iku ajrun azim. Ada makrifat, ada sesuatu yang paling berharga. Apa? Wujud nyatane Allah di dalam segala makhluk tersebut. Mengapa mereka tidak bisa sampai pada wujud nyatanya Allah? Jawabannya sederhana, karena mereka telah menolak apa ajaran untuk bisa masuk di situ. Ini kita tolak. Otomatis teladan Rasulullah untuk masuk di dalam alam akhirat itu kita tolak. Loh ini loh Pak, sebab alasannya mengapa tidak sampai bisa di situ. Wa fis sabi'ati fa fis sabi'ah asyara min muharramin, lan ikus ing dalem tanggal
tanggal 17 Mim Muharramin saking sasi Muharram gitu dina niki wau sanata alfin wa arba'i mi'atin wa sab'ina wa arba'ah ing dalem taun 1447 lil hijrati ing maring tahun hijrah berarti hari ini akomat ngadakake nglaksanakake sapa ingsun qaryati ing dalem desa ingsun desa atau negara Koryah negara cilik yaiku desa ngadake karnavalan ing karnaval iki mau berarti malian kang akeh bil jamali dunyawi kelawan gebyare keindahane dunia sing wedok wau Pak wargane tak delok oleh dandan iku jam-jaman sampak subuhe duhure ilang ngono ae ngoten mang sing pengin bengesan ya apa kula nggih ngoten sami wis kabeh siapa yang terlibat di situ menginginkan tampilan yang bijine dibiji panitia bagus semua dipoles sing laki tinggal dia itu jadi apa kalau jadi bagong berarti dibikin wetenge lemu ya kalau jadi petruk berarti dibikin kurus ya. Tergantung dapuknya jadi apa wis inovasi-inovasi yang ada di tengah masyarakat kami tadi bermunculan yang ahli dalam bidang perjogetan megol ngoten iki ya urusan megol nek serahno wong wedok ngono wis ahli wae ya ini apa Pak tiap hari ku bar masak latihan joget bengi-bengi ngoten duh wis ya baru kali ini toh kula melampah nih baru kali ini wis rapopo tiapakno Bapak Ibu hadirin rahimakumullah lihat apakah di antara mereka-mereka itu hatinya terhijab dengan indahnya apa yang dia terima? Itu urusan hati masing-masing. Cuman lewat pitutur di sini, nasihat di sini, ikhdar, waspadalah dari apa yang Allah hadapkan terhadap kita khusus tentang masalah jamalud dunya waladdatuha keindahan dunia yang Allah hadapkan waladdatuha kenikmatan apa yang dunia Allah hadapkan nikmat macam-macam ono kalane nikmati mangan biasanya nggak pernah makan wedhus mangan wedhus gak toleh-toleh tanggane entekno sak sikil-sikile apa maksudnya Allah menghadapkan hal ini Pak innaha sak temene
jamalud dunya waladatuha iku tariqullahi, salah satu cara Allah menghadapkan ini fi mukhatabatika ing dalem sangkaane nyapane Allah ka ing sira. Inilah salah satu cara Allah menyapa Anda terhadap hamba sebagai hamba. Berarti Allah mendatangkan indahnya dunia, nikmatnya dunia. Ini salah satu cara Allah menyapa hambanya. Tergantung Anda melihat yang menyapa atau melihat perkara yang dibuat menyapa. Yang paling mendasar sesuai dengan sistem bagi kita golongan ahli hijab, tidak bisa Pak kita melihat yang menyapa. Pasti kita akan melihat, memandang, bahkan beriman segala hal apapun yang terjadi di situ karena makhluknya. Berarti indah nikmatnya dunia ini disebut makhluk, sama dengan kita, sama pada makhluknya. Cuman bedanya secara syariat indah dan nikmatnya dunia ini seperti halnya makhluk yang tidak bernyawa. Kalau kita bernyawa, sama, sebetulnya itu sama di mata Allah. Ahli hijab nggak bisa untuk memandang siapa yang menyapa, tidak bisa. Tapi hati kita pasti akan melihat perkara apa yang dibuat menyapa. Jatuhnya nanti adalah jikalau itu perkara kesenangan dunia, banggalah kita, senanglah kita. Tapi kalau jatuhnya itu perkara yang tidak menyenangkan hati kita, sedih, susah, akhirnya munculnya marah. Oh posisi masai kurang uyah, niku wis biasa Pak, koyok uyu jaran misalnya gitu. Lombok iyo kurang, ini kurang. Tapi gue jatuhnya nikmat, mesti sahabat semasa ini. Allah, itu karakter kita sebagai manusia yang tergolong ahli hijab. Tapi ahli suhud beda. Inilah Pak yang disebut sebagai hamba Khalilullah, hamba Habibullah, sebagai kawula, hamba yang Allah cintai. Ini karena apa? Karena selalu ngestokake datang Gusti Allah, karena selalu mendengar seruan Allah yang di dalamnya janganlah kau menghadap selain aku. Ahli suhud ngikuti, ahli hijab nentang. Bon. Li'annaha tariqatullahi fi mukhatabatika, karena sesungguhnya indahnya dan nikmatnya dunia itu merupakan salah satu cara Allah untuk menyapa terhadap kita sebagai hambanya. Bagi ahli suhud pasti dia akan bersaksi memandang Allahnya. Li'annal mas'ulah, krana sak temene wong sing agawe atau pelaku, huwa ya mas'ul iku Allahul ahadu, Allah sifate ahad tunggal. Artinya apa? Karena sesungguhnya yang menyapa, yang menguasai perkara yang dibuat nyapa itu adalah Allah. Maksudnya Allah adalah ahad yang esa. Wal'an
lan ing dalem saiki hal yashadu ana to nyekseni apa qalbuka ati ira ala hayatihi ing atase kang nguasai itu am ala makhlukatihi utawa nyekseni menyang makhluk kang den kuasani. Iku jawabane tergantung kita sebagai umat manusia. Yang jelas kalau ahli hijab mesti terhadap makhluk bersaksinya, walaupun setiap hari setiap saat waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu hanya di lisan, hatinya bohong. Buktinya hati kita masih merasa indahnya perkara apa yang ada pada diri kita, jatuhnya di makhluk. Niki lah gak sinkron sih Pak, antara asyhadu alla ilaha illallah dengan praktek dalam hati, gak sinkron. Bacaannya Pak fawasih asyhadu alla fawasih, ngomong illallah fawasih, tapi kebanyakan hati ini gak fasih. Fasek, ngerti fasek? Fasek itu mendekati wong sing nyun sewu, nek fasek tok sik lumayan Pak. Fasek iku wong sing ngapunten ingkang kathah wis tau iku bener tapi gak gelem, tahu iki betul benar tapi tidak mau, bahkan menyalahkan golongan yang duduk di kebenaran. Tapi dalam hatinya nek tak pikir-pikir ngeten jarine wong fasik, jane bener arek kae mau. Sedikit ada sedikit, tapi dia mengingkari kebenaran itu. Inilah yang dikatakan fasik, ikut di situ. Tinggal hatimu itu sekarang bersaksi terhadap siapanya, terhadap wujud sejatine Allah yang menguasai makhluk, ataukah masuk di dalam bersaksi pada makhluknya. Makanya mengapa kita harus mengerti dan mengenal hakikat syahadat itu ya apa, tidak hanya syariatnya. Kalau kita tahu syariatnya saja, kita hanya di lisan saja Pak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sementara prakteknya itu tidak seperti itu. Baik di dalam ibadah murni sholat pun, bahkan yang tidak murni kerja pun, pasti semuanya itu asyhadu kalau diartikan tidak illallah. Mohon maaf kalau diprotes, saya katakan ilal asnam, terhadap berhala. Hati kita itu yang tersinggung nggih tersinggung, tapi kalau jelasno apa yang terjadi, keadaan iman di tengah-tengah umat manusia memang mayoritas seperti ini. Lah supaya tidak seperti itu, biar clear sinkron antara syahadat syariah dengan hakikat, maka saya katakan dengan berat hati bahwasanya yang dimaksud illallah adalah hidup yang ada di dalam semua makhluk. Itu yang harus kita saksikan, itu yang harus kita imankan. Yaqulullah ta'ala dawuh sapa Gusti Allah fi suratil anbiya, ing dalam surat al-anbiya ayata ing ayat 67. Lakum walima ta'buduna min dunillah. Sengsara banget. Ngapunten, niki golongan kita yang syahadatnya hanya mau di syariat saja, tidak mau ke hakikat. Akibatnya di sini. Lakum sengsara banget, lakum maring sira kabeh,
walimalan maring apa tak buduna kang podo nyembah sira kabeh min dunillahi kang sakliyane Allah ai al asnamu. Lho ya ta, sungguh sengsara, celakalah kamu sekalian dan apa yang kamu sembah selain Allah. Berarti maksudnya asnam. Baru kerasa ini terjadi. Ternyata selama lesan saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ternyata hatiku menyembah asnam. Ternyata hatiku bersaksi menyaksikan asnam. Jatuhnya iman tidak pada sesungguhnya Allah. Afala ta'kulun, afala ta'qilun, hetah, apakah kau tidak mau memikirkan apa yang sudah kami jelaskan ini? Wahai manusia, apa yang sudah kami jelaskan terkait masalah syahadat syariah dan syahadat hakikat, yang sesungguhnya kita ketika saat belum mau menerima syahadat hakikat, itu hakikatnya bersaksi kita terhadap al-asnam. Afala ta'qilun, hita, apatah anda tidak mau tafakur, angen-angen? Padahal satu sisi ingat, waktu demi waktu, masa demi masa, kita habiskan waktu-waktu itu hanya untuk dolanan, hanya untuk berkasih mesra terhadap al-asnam. Ingat, satu sisi kita semuanya yang ada di dunia pasti akan menghadapi satu masa yang tidak bisa kita mengelak. Itulah yang kami maksud kematian. Sebab Allah sampun dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-khulasatu tawi ringkesan annal ibadatah sak temeni ibadah al-haqqota kang sak benere lillahi maring Allah Ta'ala. Ya utawi ibadah sing sak temening ibadah ayas ura ing yen to ngrasa, ing yen to ngrasakake apa alqalbu ati, awiyak takida utawa ing yen to ngiyakini sapa annal fa'ila ing sak temene fa'il, artinya sing agawi dalam setiap keadaan apapun, dalam setiap aktivitas apapun, fi jami'il ahwal ing dalem sekabehane keadaan, iku huwa utawi fa'il iku wahidun kang esa. Dikatakan ibadah sing sak temene ibadah, ibadah sing sak temene ibadah maksudnya ibadah sing bener, ngoten lho, yaiku di mana hatimu ada satu rasa, ada satu iman bahwasanya sing agawe kabeh perkara iku adalah al-ahad, sang yang hidup dalam dirimu. Berarti Anda tidak mengakui itu aktivitasmu. Rasoning dodo niku muncul bahwasanya yang agawe, yang berbuat semua itu adalah Allah. Itulah iman yang sebetul-betulnya iman. Itulah nyembah yang sak temene nyembah. La syarikalah, otomatis tidak ada persekutuan di situ. Karena al-ahad tunggal
hidup itu cuman adanya ya kuwi tok, ya iku tok, tidak ada yang lah. Mana disebut syirik? Enggak ada. Makanya dikatakan la syarika lahu, berarti sudah tidak ada hatimu syirik lagi menyekutukan lahu terhadap Allah. Pun inilah Pak, ibadah yang sak temening ibadah iku begitu. Beda kalau kita lihat secara syar'i, yang dimaksud ibadah ya aktivitas yang dilakukan oleh jasmani. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan jasmani aja, rohani tidak kita bangun atau rohani tidak kita perhatikan, ya dapatnya ya pujaan masyarakat, tapi tidak tahu di situ ada cacian Allah. Ingat, dulu pernah ku sampaikan, hukum sholat itu wajib dilakoni secara syariat, tapi secara hakikat wajib ditinggalkan. Piye iku maksudnya? Begini Pak, sholat 5 waktu yang dilakukan jasmani ini hafidhu ala sholawah, hukumi wajib, oke. Tapi luweh wajib lagi hatimu untuk tarkus sholat, tinggalkan sholat itu. Artinya ketika terjadinya sholat secara syariat fisik, hatimu wajib meninggalkan rasa ngaku iku lho maksudnya. Mesti di dalam hati kita itu ada rasa, ada iman kalau saya yang melakukan. Loh iki lho tinggalno maksudnya. Tinggalno rasa keakuan kita sebagai makhluk yang bisa melakukan ini. Kalau ini tidak Anda lakukan Bapak Ibu, ngapunten ikang kata, walaupun sampak rambut sampai niku cukul rambut ijo lho, rambut ijo ini mboten ngomong disemir lho ya, nggak iso jenengan iki nyembah dengan benar, sholat dengan benar, nggak bisa. Artinya sampai habisnya orang hamil di dunia ini tidak akan pernah kita itu ibadah dengan benar, nggak bisa. Orang perempuan habisnya hamil itu kapan Pak? Kiamat, lama tuh nggih. Wis nek kiamat wis gak ono wong hamil. Bahkan satu makalah itu dikatakan gini Pak, ya nek dina kiamat wong iku digiring muda kabeh. Sing pojokan ngomong, "Lha Gus, gak kepingin nang. Gak lanang, gak wedok nih." Pun Pak, saking suasana hiruk pikuk, ada orang perempuan hamil misalkan, babaran gak kroso. Anak tidak tahu orang tua, orang tahu lalai dengan anak. Mana istrinya tadi baru kemanten anyar, sudah lalai saking hiruk pikuke dalam suasana itu. Ini bahasa syariat memberikan makalah seperti itu. Artinya apa? Gini Pak, kalau hatimu itu, hati kita sudah Allah masukkan di dalam makom muraqabah yang kemarin Sabtu kami sebut, ya kami jelaskan, itu makom di mana terjadinya tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafas, nafsi, pembersihan jiwa dari selain Allah. Istri hilang, anak hilang, semuanya hilang, bahkan dirinya pun hilang. Ini ketika saat dimasukkan
alam fana. Lah ngoten nggih. Kalau alam muraqabah belum, tapi iki alam proses pembersihan. Kalau sudah bersih maka Anda akan dimasukkan bisa jadi ke alam fana dulu. Loh di situ jenengan sudah tidak tahu mana istriku, mana anakku, mana hartaku, udah nggak ada. Diri Anda pun sudah lalai. Siapa diri Anda? Jangankan orang lain, dirinya pun sudah lalai. Nah, ini masa-masa ujian, Pak. Masa-masa di mana jenengan ini cara orang itu diuji Allah lewat perkara fana. Tapi ingat, Anda jangan takut. Setelah Allah meletakkan di alam fana, miturut keterangan kemarin, ditarik Allah ning alam makrifat atau alam musyahadah. Baru ini nanti normal kembali. Tapi belum tentu semuanya akan dimasukkan di alam fana dulu. Artinya alam fana jenengan iki memang terlibat baik secara hati maupun akal diproses Allah di situ. Ndak, kadang-kadang fana sampan iki langsung dimasukkan Allah di dalam musyahadah. Kados ngeten. Nggih nyun sewu. Anggap aja ini alam gelap. Gelap. Itu laksana kita belum makrifat pada Allah. Ada pertanyaan gini. Anda akan bisa melihat sesuatu itu apakah lampunya itu didatangkan terlebih dulu atau gelapnya ini dihilangkan terlebih dulu. Suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Kalau Allah itu menyalakan nur makrifat dulu, maka otomatis gelap itu akan hilang. Tapi jikalau Allah memproses gelap itu dihilangkan dulu oleh Allah, otomatis cahaya itu tidak mungkin tidak dihadapkan, didatangkan atau tidak dinyalakan. Wis tergantung Gusti Allah nanti menarik kita di makrifat itu lewat jalan mana Allah itu. Terserah Allah. Sing penting bagi kita sebagai salik, ketika khalwat, ketika suluk, zikir itu dikecoi. Udah, urusan nanti Allah menghilangkan gelapnya dulu ataukah Allah menyalakan lampunya dulu, itu urusan Allah. Tapi etika dalam si salik ketika suluk biar lekas usul, ojo kok aku yen kuwi sing suluk. Pun belajarlah untuk melepaskan rasa keakuan kita yang khalwat, yang berzikir, yang merasa dan lain sebagainya. Udah, dengan cara inilah bahasanya orang perjalanan itu lekas sampai pada tujuan. Mengenali tentang jati diri. Sebab mohon maaf, berkenaan dengan walimatul arus niki kula yakin sedaya ingkang rawuh tidak hanya kemanten kekalih pingine ning donya bahagia sa akhirate. Lah ngoten nggih. Pingine sedaya jenengan kalih kula di dunia ini mesti sedaya pengen bahagia dunia akhirat. Cuman akses resepin apa cukup kita hanya mengandalkan amaliyah secara fisik? Boten cukup nek miturut dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam niku boten cukup. Ngapunten mbok menawi niki mengke
ngajine kok ya sondok menyentuh tentang hati, mohon maaf. Mengapa tidak cukup? Karena kita sebagai manusia Allah ciptakan sesuai dengan Al-Quran, anane jasmani nggih anane rohani. Kesebut menungso iku wonten dua unsur, siji jasmani, sijine rohani. Jasmani Allah bimbing lewat risalah terhadap Kanjeng Nabi, dibimbinglah jasad kita oleh Kanjeng Nabi lewat akhlak istimaiyah yang terkenal tentang ajaran hukum syariat, supaya cara salat iku mboten keliru. Wong Indonesia niku ngadep ngetan, cekak keliru ngoten. Padahal niate nyembah nang Gusti Allah. Lah apa ya Gusti Allah nek kula entok. Kira-kira ya napa? Setuju mboten nek Gusti Allah niku di mana-mana? Setuju nggih? Nggih ngapunten sing dereng setuju mboten kula salahno. Estu. Gusti Allah iku ana kula entok. Nggih, monggo kita belajar, saya juga belajar menghormati pendapat orang lain. Oke. Mengapa harus kita itu taat di dalam hukum syar'i? Itu karena dawuh Gusti Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77 atau surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Judulnya apa iki? Resep untuk bahagia. Wis judulnya niku. Resep untuk bahagia fid dunya wal akhirah. Pertama resepnya adalah kita tidak cukup untuk amaliyah ibadah yang bersifatkan jawareh jasad niki, boten cukup. Alasannya apa? Karena kita manusia itu disebut manusia gesang ning alam dunya, tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Lewat surat Al-Qasas Allah dawuh wabtaghi ilaihi wabtaghi ila ma ataqallah darul akhirah. Wabtaghi raihlah ila ma maring opo ataka kang anugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Mana yang dianugerahkan? Darul akhirah. Urusan hubungan langsung hati jenengan dateng Gusti Allah. Niki sing jarang kita bawa. Mana yang dimaksud hubungan tali wasilah langsung hati terhadap Allah? Dijawab dalam surat Maidah, wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Kamu akan bisa wa ilaihi marek lan ketemu Gusti Allah manakala beto wasilah tali yang dimaksud niki Bapak Ibu di dalam hikam beliau menjawab, jikalau mayuridu ayyakuna sa'idan, barang siapa yang ingin hidup di dunia itu ketemu sa'id, bahagia itu yang dimaksud ketemu Gusti, mboten ketemu rondo kempling lho ya, mboten ketemu niki urusan ruhania, ketemu Allah. Bagaimana jawabannya? Uzkur ilingo siro Allah ing Gusti Allah oleh iling daiman halilanggeng. Artinya apa? Resep kedua ini, uzkur Allah daiman, kedah jenengan pegang. Sebab mohon maaf,
siapapun kita tatkala tidak memegang wasilah langsung terhadap Allah ketika sholat, sing diilingi sinten? Fakta di lapangan, kalau niki sensus 24 tahun 25 niki, ternyata kita sholat masih kelingan sakliyane Gusti. Apa sebabnya? Loh, kejujuran Pak ini nggak bisa kita bohongi. Apapun status kita, siapapun kita, tatkala belum memegang wasilah langsung pada Allah, mohal alias nggak mungkin kita bisa sholat dengan khusyuk. Padahal Allah dawuh tadi di dalam surat Al-Baqarah 238, Khafidu ngrekso sira as-sholawat, maksudnya as-sholawat itu jamak dari sholat yang artinya 5 waktu, ay al-maktubah, yaitu sholat yang diwajibkan berarti 5 waktu. Tapi pun dikira di dalam ayat itu berhenti, enggak, ada wawu penyambung. Wassolatil wusto, ini yang umat Islam jarang memperhatikan, jarang. Apa wassolatil wusto? Sholat yang dilakukan, ibadah amaliyah yang dilakukan oleh ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Nek 5 waktu tadi jasmaniyah disebut as-sholawah, beberapa sholat yang disebut ay al-maktubah. Tapi kalau wassolatil wusto, nek cara wong Jawa ngarani biyen lho Pak, salat daim niku lho. Eling nggih? Mbah-mbah niki sing paham niku. Daim iku langgeng. Berarti itulah salatnya yang dilakukan oleh ruh. Artinya apa? Ketika kita menjaga salat 5 waktu, dalam posisi salat enggak boleh hati ini menghadap selain Allah. Ini wajah tuwaj, iya sudah jelas. Al-An'am 79. Sesungguhnya kata Nabiullah Ibrahim, ku hadapkan wajah hatiku, wajah ruhku, wajhia terhadap wajah Allah. Yes. Niki mungkin kalau paringi sesen tanya jawab. Kulo ngajine gak usah akeh, cukup setengah jam lah paling suwe. Mungkin kita buka tanya jawab, barangkali ada yang tanya. Kalau enggak ya langsung ditutup oleh Ustadz Karim doa nih. Ngoten lho, penak to langsung kita maem. Lah ngoten walimah niku tujuane maem kok gitu ya Pak ya. Bapak Ibu, ayatnya juga diteruskan waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Qaniti ini saya buka yang tafsir napa mawon, terjemahnya adalah ay khashiin. Artinya khusyuk. Takrif khusyuk, masih wallah fi qalbikum, dalam hati jenengan tidak ada selain Allah. Tak angel lah Pak ya, angel. Tapi angel kaya apa bukan berarti mboten saged. Coba sampean buka dalam surat surat An-Nur ayat 35. Allah bicara apa? Yahdi mayyasha, nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Man damel nakirah buatan ma'rifat, umum, siapapun yang Allah kehendaki pasti bisa. Cuman tondo-tondo sinten yang Allah kehendaki dijawab oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 18, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Itulah orang-orang yang tidak hanya mendengarkan, beriman tentang risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yang khusus ngebabno masalah hati yang disebut risalatut tauhidiyah, itu kita terima, kita angen-angen, kita hayati urip ning dunya iki kados ya napa. Tapi tidak cukup kita terima, tapi fayat tabiuna aksan,
harus kita lakukan praktek no. Ibaratnya nek cara salat sudah punya akses zikir tadi wasilah pada Allah langsung, piye carane untuk praktek no. Sederhana Pak, sedikit mawon jenengan mboten kula anggap tiang lintu, kula anggap melebihi dari saudara kandung saya. Ngeten. Waktu jenengan sebelum takbiratul ihram sampai toto si ati sampai dalam iman sing ihsan, percaya enggak berdiri kita karena didirikan Allah? Ning ati sampean. Percaya kak, sudahkah ada iman di dalam hati kita bahwasanya nafas keluarnya masuk, bisanya keluar karena Allah? Sudah adakah iman di dalam hati kita, olehnya kita membaca arkanul sholah itu karena Allah? Sudahkah ada iman ketika kita rukuk, yang merukukkan itu Allah? Kalau belum ada, coba ayo kita belajar sama-sama. Sebab gini Pak, Rasulullah sampun dawuh di dalam hadis sahihnya tentang hal ini, la haula wala quwata illa bil. Manusia sifatnya, kita manusia ini tidak bisa punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, baik itu mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat, ora iso. Contohnya kita tadi lho Pak, saged rene dhewe tah, saged kesini sendiri tah tanpa digerakkan Allah. Itu iman kita masing-masing Pak ya. Cuman aku yakin jenengan ingkang rawuh sudah ada sebetulnya iman itu di dalam. Cuman oleh karena tidak ada yang memupuk, tidak ada yang mengembangkan dari sisi ajarannya, sehingga prakteknya tidak bisa, maka takfirud dunya, nafsu membuat alasan untuk mempengaruhi terhadap hati kita, akhirnya kita boten saged. Ini kuncinya ada di sini, persoalannya itu. Makanya mohon maaf Pak, genahno tentang ilmu hati niki, nggih mikir-mikir cara wong ning estu. Mikir-mikir. Kula sendiri sebetulnya nggih secara sifat basaria saya mikir-mikir Pak. Masalahnya apa? Wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan nek wis kalau sudah kita bicara tentang dinut tauhid, umat manusia itu banyak yang lari. Tapi kalau saya bicara tentang bagaimana suksesnya dunia ini kita, gemerutuk Pak. Ngapunten Kang, karena ini saya berdasarkan Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Apa a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Hati kita ditutup oleh Allah. Dengan bentuk mengizini nafsu untuk menggoda hati kita. Akhirnya kita selalu dihalang-halangi oleh nafsu, sehingga kita waktu sholat itu tidak bisa khudur datang Gusti Allah. Kalau dalam hati sampean sudah ada iman yang ihsan di sini, bahwasanya tidak ada yang mendirikan saya, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan dan apapun kecuali Allah, maka jikalau jenengan estu hati betul-betul ingin bahagia fit dunya wal akhirah, praktek nih. Mesti kok ketemu hati sampean ayem. Ada dasar? Ada. Coba dibuka dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hatinya selalu apa? Anteng, damai. Sebab apa? Bidzikrillah, sebab selalu eling dateng Gusti Allah. Sing kula maksud eling itu tidak bilisan, tidak bilafdi au bi ismi, ndak.
Sing kula maksud eling iku sesuai hadis Rasulullah tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Jenengan merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan dengan bukti jenengan digerakkan. Cuman kita belum bisa melihat Allah. Itu sebagai modal awal sudah. Cobalah. Inilah Allah jawab di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, hanya sebab karena hati ini selalu ingat pada Allah, maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya bahwasanya hanya dengan mengingat Allah lah hati akan mencapai kebahagiaan. Berarti eling sing isok gerak itu bukan kita, ngoten lho. Sadar iki sing duwe gerak illa billah. Qur'ane surat Al-Ankabut, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita semua manusia yang menciptakan Allah. Wa malan opo wae tak maluna kang terjadi dalam diri jenengan sumbere sangka Gusti Allah. Oleh karena kita itu enggak sadar, enggak punya akses atau wasilah itu, kita sering waktu sholat isih ngaku-ngaku aku sing isok sholat, sing alim aku sing merasa alim, sing sugih aku sing merasa sugih, sing punya jabatan aku sing merasa punya. Wis ya iki sing disebut sopo siro sopo ingsun, adigun wis Pak ibu nek kayak ngeten. Makanya sisa waktu umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Makanya saya serukan lewat risalah Rasulullah di dalam surah Al-Ahzab Az-Zumar ayat 54. Allah dawuh ini, wa anibu ila rabbikum, lekaslah baliyo sira menyang Allah. Baliyo. Sisa umur kita tinggal berapa kita nggak tahu. Wa aslimu lahu lan tawakal pasrah. Min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau dalam ayat ini, jikalau kita belum kembali kepada Allah, sudah dijemput satu kematian, bagaimana jawabnya ayat itu? Summalatun soru, gak akan ada pertolongan dari Allah. Ruhaniyah bukan jasmaniyah. Kembali nih ruhaniyah, minallah wa ilallah. Nek kembali nih jasmani, kita diciptakan dari jasad, ikut tadi dari saripati tanah kembali ke tanah. Tonggo sing ngeterno dipikul, tapi roh. Mohon untuk dipikir, mumpung umur kita masih ada kesempatan. Apalagi yang punya diabetes, stroke nih lho Pak, wis hati-hati. Niku surat napa? Dibuka aja. Az-Zumar 54. Kembali ya lekas kau sebelum datangnya kematian. Bahkan ayat ini didukung di dalam surat Al-Isra ayat 72. Niki wah kula niki masyaallah nek ngrungokno ayat 72 surah Al-Isra ini mun saged tilem Pak. Ngeten. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jasad punya mata, hati punya mata. Jasad punya mata namanya ainul basyariyah untuk bersaksi, memandang, melihat wujudnya makhluk. Mata hati namanya ainul basirah untuk bersaksi asyhadu alla ilaha kecuali hanya pada Allah. Manakala siapa saat di dunia mata hatinya masih buta kepada Allah, terus meninggal, otomatis fahuwa fil akhirati amma, di akhirat pun ruhaniyah niki matanya juga buta. Wa adallu, bahkan iki ayatnya wa adallu lan lebih sesat apane sabilan, lebih gelap apane sabilan jalannya. Udah ngeri nek ngrungokno ayat niki Pak. Pun ngoten mawon. Dadi kuncinya kita bisa bahagia fit dunya wal akhirah nika wau jenengan kedah senantiasa njogo zikir. Zikir itulah sing kula maksud wasilah. Sing tak maksud zikir
bukan fil lughah secara lugat ndak. Nek secara lugat kan iling, tapi secara istilah maknawiyah adalah sadari ati yen kabeh apa sing muncul dan timbul sedaya makhluk iku sumbere sing gerakno mung Gusti. Pun ati dikongkon lungguh ning kono. Pun ngoten mawon. Mungkin sebelum ditutup doa, barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang materi ingkang kula sampaikan. Monggo. Kula nek Mas Tani Gusti biyen mleki ngelmu sing kaya ngene padha pendidikane. Pondok pendidikan kelas 4 itu sudah di BA di dalam Dinut Tauhid itu sudah dulu itu kelas 4 itu tidak. Cuman kalau gelene riyo ini gelut ambek beliau itu. Nggih aduh ngomong ngoten. Tapi gak tahu menang kali kula. Ngoten. Nah, napa sampean gak nyampekno tentang inti daripada ajaran Islam tauhid ini? Jawabane yus duduk faku wis kanggo aku dhewe ae. Ngoten, yes mbok. Memang resiko Pak, resikone luar biasa. Nggih. Nggih. Nggih, menawi wonten monggo kula persilahkan. Gusti Allah. Nek mripat njaba nyene anak, tapi mripate ati nang Gusti Allah. Imane nang Gusti Allah wis. Boten wonten. Menungso ngene ana awak menungso geger. Cekap boten mawon. Boten geger. Bon ngeten mawon sebagai kesimpulan terakhir kula pesen situk mawon. Kula tak pesen mumpung kula dereng bongko. Wasiah terhadap jenengan. Tolong jenengan ojo sedo sik. Nek gak hati sampean iku wis makrifat pada Allah. Artinya hati nek tasih wuto mpun sedo sik sampean. Pun niku tok pesen kula. Sebab man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sing sapa ngerti urip ning awake dhewe iku sapa ya faqad arafa rabbahu, mongko wong iku dikatakan ihsan imane, wong iku dikatakan wis kenal pangerane. Mengatakan awal sampai akhir, bila mana ada kalimah yang kurang berkenan dalam hati jenengan, kula atas nama pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.